Anggita. Halo Kak. Kayaknya kalau sama Fanny itu kita baru ketemu nggak sih? Iya, minggu kemarin Iya, acara minggu kemarin. Carry Day ya? Iya, kayaknya di GSP nggak sih? Betul. Iya. Terus kamu ini bawa siapa nih? Bawa temanku angkatan 23. Dari fakultas mana? Dari Fakultas Teknik Kak. Oke, dari Fakultas Teknik. Terus berarti nih kalian ini di bawah UKM, bukan, maksudnya bagian dari UKM Atletik. Iya, betul. Betul banget gak sih? Nah, aku tuh ngundang kalian berdua ini mau tanya-tanya soal UKM Atletik. Karena kan kayak banyak banget nih yang nggak tahu tentang UKM Atletik gitu loh. Kayak kita tuh pasti taunya tuh kayak UKM berkuda, panahan, hoki dan lain sebagainya, kayak tenis meja, futsal yang itu. Terus kayak UKM Atletik tuh jarang banget gitu loh. Dan bisa dijelasin nggak sih kayak UKM Atletik tuh UKM apa gitu? Jadi UKM Atletik itu kan UKM olahraga. Nah, UKM olahraga ini yang mendasari dari UKM-UKM olahraga lainnya. Kayak misalkan di UKM Atletik ada jalan, terus ada lari, ada lompat, ada lempar. Nah, kegiatan seperti itu tuh yang menjadi dasar untuk olahraga lainnya gitu. Jadi bisa dulu di atletik, berarti bisa di lainnya juga gitu. Oh, jadi kayak kunci ya? Kayak Kuncinya, olahraga kunci. betul. Jadi kalau bisa semua olahraga, maksudnya bukan semua olahraga sih. Kalau dasar-dasarnya di atletik itu bisa, pasti di olahraga lain pun tuh juga Mengikuti bisa. gitu, mengikuti iya. lah ya. Terus kalau buat cabang lombanya tuh ada nggak sih UKM Atletik? Kalau namanya tuh bukan cabang lomba, namanya tuh nomor lomba. Nomor lomba? Iya. Oke, apa tuh? Atletik tuh pembagiannya ada jalan, lari, lompat, sama lempar. Nah itu masih banyak lagi di dalamnya nomor-nomornya. Kalau lari kayak ada lari jarak pendek, lari jarak jauh, jarak menengah. Terus kalau di jalan tuh ada jalan cepat, di lompat tuh ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit. Kalau dilempar itu ada tolak peluru, lempar lembing. Jadi tuh masih banyak lagi nomor-nomornya di dalamnya. Oke. Nah terus kalau mau gabung ke UKM Atletik nih, kalau misalnya mau lari atau apa itu harus bisa semuanya kah? Kayak lari menengah, lari ini, atau cuma satu aja nih gitu? Enggak dong. Di UKM Atletik itu nggak menuntut bisa lari, bisa lompat, bisa lempar. Enggak, kita belajar bareng gitu. Berarti nggak menuntut kesempurnaan? Ya betul, yang menuntut kesempurnaan. Yang penting ada niatnya. Niat olahraga. Jadi kita tuh cuma maunya ada niat olahraga, cuma niat untuk lari, lompat, atau lempar, atau latihan, atau mungkin cuma sekedar jogging, kita bakal menerima kok. Kita open banget, nggak ada seleksinya pun masuk di UKM Atletik gitu. Oh, jadi buat seleksi UKM Atletik ini terbuka ya? Buat semua mahasiswa? Kayak nggak ada syarat nggak sih? Nggak ada, tapi kalau mau lomba kita seleksi lagi. Gitu. Oh, ngomongin soal lomba nih, aku mau tanya dong, kalau UKM Atletik nih udah ikut lomba apa aja? Di atletik tuh kemarin tuh baru ikut Jateng Open, terus ada UNY Open, terus ada Baphomi DIY, terus ada Kejurnas. Jurnas. Jurnas. Nah, kalau Fanny sama Anggita nih udah pernah ikut yang mana? Aku kebetulan udah ikut yang Jateng Open, terus sama yang Kejurnas ke tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Boleh diceritain nggak sih itu pengalaman lombanya gimana? Saingannya berat-berat nggak? Tapi sebelum itu aku mau tanya, ikutnya cabang lomba apa? Oh, aku turun di nomor sprint itu di 400 meter. Itu lawannya berat-berat sih pasti. Terus kayak itu sebagai pengalaman aku turun di lomba nasional ya untuk pertama kali dan ketemu temen yang atlet-atlet hebat semua. Jadi lumayan deg-degan, tapi seru juga untuk menantang diri sendiri gitu loh. Jadi lombanya tuh lari cepat. Sprint kan? Sprint, kalau 400 meter itu termasuk jarak pendek, jadi termasuk sprint. Oke, apa sih bedanya yang jarak pendek sama jarak jauh? Itu jaraknya kah? Jaraknya, jadi kalau lari jarak pendek itu 100 meter, 200 meter, 400 meter. Nah, kalau jarak menengah itu baru 800 meter, 1500 meter. Ada lari sprint 200 meter? Ada. Oh, itu agaknya pendek banget gak sih? Atau nggak pendek atau gimana? Tergantung lawannya juga, Tang. Oh ya, tapi ada yang secepat kilat kayak gitu ada? Ada. Ada juga. Oke, terus gimana tadi pengalamannya? Kayak pernah cedera nggak sih pas latihan si Anggita ini? Ya, pasti sering. Pasti atlet pernah merasakannya. Terus kalau cedera kayak gitu gimana tuh penanganannya? Kalau penanganan aja. biasanya tergantung cederanya. Kalau cedera cuma ya biasa atau kram otot atau gimana ya paling cuma dikasih hot in cream atau dikasih apa itu yang semprotan tuh? Apa semprotan spray panas? Iya, semprotan gitu? spray itu ya. Bukan spray panas deh enggak? Bukan. Spray buat kram gitu dah. Habis itu dikasih kayak steps gitu. Steps Iya. ya. Oh, yang kayak coklat itu kan, perban coklat itu perban kan coklat, biar nggak heeh. ini gitu. Tapi dulu aku pernah cedera bagian paha belakang hamstring. Sakit nggak itu? Itu gara-gara kurang pemanasan. Jadi latihan speed tapi kurang pemanasan, akhirnya langsung ketarik kena ototnya. Nah, habis itu hamin 3 bulan sebelum lomba. Jadinya aku sebulan nggak bisa latihan.
dan harus bolak-balik ke fisioterapi buat benerin. Tapi itu bisa kan akhirnya ikut lombanya? Bisa. Aman. Aman walaupun emang drop, nggak Iya. sesuai harapan. Tapi kan kayak kamu udah mengusahakan yang terbaik gitu loh karena ininya terus ke fisioterapi bolak-balik. Sakit banget gak sih itu? Sakit. Kalau Fani udah pernah cedera belum sih? Aku kan ikut atletik kan SMA. Udah dari lama dong. SMA tuh baru latihan, emang enaknya emang coba Olahraga banget atau- Enggak, bukan gitu, malas pemanasan. Maunya langsung lari. Cedera juga di kaki sebelah kiri. Nah waktu itu Bapak MIDI ikut lagi, ikut lagi. Dengan hal yang sama lagi, aku lupa pemanasan dengan nggak serius, aku cedera lagi. Terus penyembuhannya sekitar 1 bulan. Terus mengenaskannya, aku harus praktikum lapangan dan aku harus praktikum lapangan dengan jalan pincang. Sumpah itu pas SMA atau pas kuliah? 2 kali, SMA sama kuliah. Oh tunggu, aku mau tanya nih, kan tadi bahas soal SMA ya. Kayak kalau Anggita tuh udah ikut atletik dari SMA atau waktu kuliah aja? Dari kelas 1 SMP. Agak beda level. Agak beda level. Tapi dulu kalau SMP tuh ikutnya apa ya? Popda. 2SN, Popda, ya. Terus SMA kan juga ada toh. Iya. Iya. Terus tadi tuh kan di UKM Atlet itu disebutin selain lari itu ada lompat juga. Lompat apa? Jungkit. Lompat jangkit. Jangkit. Oke, itu gimana lompat jangkit itu? Lompat jangkit itu ngelangkah 3 kali dulu sebelum di papan tolakan. Kalau lompat jauh kan langsung menolak. Iya, langsung menolak. Itu pakai yang ini nggak sih? Itu beda lagi. Beda Itu lagi. lompat galah. Lompat galah. Iya. Oh, jadi Ada lompat tinggi, terus? lompat jangkit, lompat jauh, lompat galah gitu. Nah, kalau di UKM Atletik ini atletnya itu di semua cabang lomba itu ada ataukah masih ada? Kalian masih membutuhkan mahasiswa nih untuk Kita sangat membutuhkan mahasiswa buat nomor-nomor lomba ini. Tapi buat sementara ini udah ada di cabang lomba apa aja? Paling banyak lari sih. Yang lari, yang sprinter tuh paling banyak. Berarti Kita kurang banget di yang lompat. jadi masih open banget ya kalau Open ada banget. mahasiswa yang ini mau daftar, apalagi yang lompat jauh, lompat jangkit tadi. Terus selain lari, lompat ada lempar lembing. Lempar lembing, tolak peluru gitu. Oke, terus aku mau tanya nih kan kita bahas tadi soal gabung nih ke UKM Atletik. Nah, itu tuh syaratnya tuh apa aja kan? Mungkin nggak ada syarat ya dari hal olahraga atau apa, tapi dari angkatan nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak open gitu, angkatan Open atas banget. masih bisa. Yang penting mahasiswa UGM. Oke, ya wajib sih itu sih. Kan namanya UKM Atletik UGM. Betul. Kalau nggak mahasiswa UGM bukan UKM Atletik UGM. Betul. Ya, terus ini selain mahasiswa UGM nggak ada batasan angkatan, Nggak ada. menang lomba juga nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak seleksinya, Seleksinya nggak ada juga. Walau kalau kita mau ikut lomba, baru kita seleksi lagi. oh jadi itu seleksinya tuh waktu ikut lomba. Jadi kayak kalau kalian mau ikut atletik join Join aja, nggak usah takut kayak, aduh aku nggak bisa lari, nggak usah. Kita latihan bareng-bareng. Terus aku juga bukan ini alumni Popda atau Nggak usah takut, ntar aku ditinggal larinya. Enggak, kita bakal lari bareng-bareng kok. Kita mulai dari awal juga sih kita nemenin yang lain kalau misalkan yang lain belum ada. Untung nemeninnya bukan nemenin cowok ya yang dari Waduh. nemenin latihan nih Betul. atletiknya. Jadi kayak ini bisa nemenin dari nol terus bisa dapat juara juga. Amin. Lebih menjamin lah ya. Terus aku tadi mau ngomong apa? Enggak. Aku pikir mau diterusin lagi gitu. Terus BTW base campnya di mana sih UKM Atletik nih? Basecamp kita tuh di Stadion Pancasila. Oh, Stadion Pancasila tuh deket lah ya. Dekat banget. Always lah di situ. Terus latihannya berapa minggu sekali? 3 kali sekali. 3 kali sekali. 3 minggu, 1 minggu 3 kali. Oh, 1 minggu 3 kali. Itu untuk semua cabang latihan itu lomba-lomba. Bukan cabang lomba apa tadi namanya? Nomor lomba. nomor lomba. Atau Jadi kita tuh latihan dari dasarnya gitu nggak sih, Git? Kita bareng-bareng terus karena masih awal-awal semester kan ya. Jadi kita masih basic dulu. Yang penting semuanya dulu kita ajarin dulu pemanasannya gimana, terus teknik-teknik yang benar gimana. Jadi semua dari awal dulu. Karena kalau untuk langsung latihan penjurusan nomornya nanti lagi belakangan itu. Oh beda, jadi kayak baru awal-awal ini kayak semuanya dulu lah kalian ikut latihan seminggu 3 kali, hari apa aja tuh? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat ya gitu. Terus ada coachnya nggak sih kalau latihan tuh? Ada. Dari mana?
Kalau coach kita itu ada namanya Mas Ivan. Mas Ivan itu pelatih nasional. Wah, Tuh. satu aja coachnya. Satu, tapi kadang-kadang dia membawa sekarang ini kita dari anak buahnya Mas Ivan gitu, dari UNY juga, teman-teman dari UNY. Jadi UKM Atletik itu base-nya emang UKM Atletik UNY. Jadi kita sering latihan bareng gitu. Oh, collab gitu ya, Collab, latihannya iya. sama universitas lain juga. Iya. Jadi nggak menutup gitu ya? kayak Iya betul, latihan kita bareng. latihan bareng karena UNY kan juga basicnya olahraga kan. Jadi kita juga saling belajar gitu dengan univ lain gitu. Jadi kayak bisa nambah temen nggak sih ke UKM Atletik nih? Nggak cuma di UGM aja, tapi teman-teman dari fakultas, Betul. universitas Universitas lain tuh lain. juga. Kemarin kita lari sama Unpad Runner. Sumpah, Unpad Iya. Kita collab gitu. Collab. Di mana sih itu Unpad Runner-nya di? Kemarin mereka datang ke Jogja Oh, gitu. berapa kilometer? Ratus. Unpad Runner. Kemarin tuh pokoknya kayaknya cuma 10 kiloan deh, lari bareng muter-muter Jogja gitu. 10 kilo itu nggak cuma ya. Mohon maaf banget nih. 10 kilo itu nggak cuma loh ya. Kapan sih itu Unpad Runner-nya? Minggu kemarin. Baru kemarin banget hari Minggu. Oh iya. Oh minggu baru aja ya berarti ya? Soalnya ini kan hari Rabu nggak sih? Ya. Minggu kemarin ya berarti. Itu kok bisa collab sama Unpad Runner? Karena gimana Unpad ya yang ceritanya? menghubungi gitu Iya, ya? Unpad yang ngehubungin sih. Terus pesertanya ada berapa? Banyak ya? Karena cuman invitasi gitu. Jadi intimate antara UKM Atletik UGM sama Unpad Runner aja. Jadi paling 10 dari kita, 10 dari sana gitu. Oh gitu. Jadi pesertanya itu cuma dari Unpad sama UGM doang? Iya. Oh nggak dibuka untuk umum? Enggak, cuman lari bareng aja. Oh, lari bareng Iya. 10 kilo? Bonding. Bonding 10 kilo. Siapa? Kamu ikut? Enggak, Kita nggak ikut karena kita lagi ada. Ada urusan lain. Tapi ada kan yang ikut 10 orang? Ada. Oh 10 kilo tuh nggak cuma loh. Tapi pernah ikutan itu selain Unpad Runner yang sampai lari maraton gitu? Kalian? Maraton kemarin tuh kita cuma jadi panitia Borobudur maraton. Oh kalian tuh jadi panitia yang Borobudur kemarin? Dari Atletik UGM juga jadi panitia gitu. Terus kita juga Bayang-bayang lain tuh kemarin kayak ada yang UGM Trail Run juga pada Oh iya aku tahu yang 5 kilo itu juga kan 5 kilo terus 10 kilo. 21 gitu. Ya 21 itu kalian juga jadi panitia? bukan Itu ikut Kita peserta. pesertanya gitu kan? tahu ini event pelayan Jogja yang lari malam-malam. Nggak tahu. Ada ya ternyata? Ada namanya pelayan Jogja. Thursday Night Run itu bukan sih? Apa? Yang Thursday Night Run. Iya itu. Nah itu kita juga sering ikut, tiap minggu tuh kita hampir ikut terus. Rutin? Rutin, nah. Itu di mana sih? Dia di Jogja. Maksudnya daerah? Kalau mau daftar deh, kalau mau daftar di mana? Daftar kita biasanya di cek aja IG-nya pelayan Jogja. Pelayan Jogja gitu ya kayak. Oh ya. Jadi kayak UKM Atlet itu selain latihan sendiri, kolaborasi juga, join kepanitiaan juga, Iya. lari pun juga join kepanitiaannya, ikut pesertanya juga gitu Betul kan. banget. Kayak semua UKM Atletik ini bisa ke semuanya ya, mencabang-mencabang gitu. Bisa. Kita biasanya ya apa aja olahraga kita ikutin lah gitu. Gara-gara itu juga kayak kenalan kita jadi banyak gitu loh. Iya, kan ini kan kolaborasi sama Iya, universitas sama betul. fakultas lain juga. Jadi kayak ya menambah relasi lah intinya kalau UKM Atletik itu. Apalagi kemarin kan sempat Prosenigama kan. Iya. Oh iya. Prosenigama kemarin ya cukup apa ya? Kita jadi tahu gitu potensi teman-teman di atletik gitu loh. Oh, kayak seleksi gak sih? Seleksinya Iya, kita juga seleksi ya. juga. Prosenigama tuh sekaligus seleksi Bagus gitu. seleksi untuk kami itu. Terus ya itu tadi bahas cedera tadi. Jadi kita tuh kayak ternyata di UKM Atletik tuh pemanasan tuh sangat penting karena di pas Prosenigama banyak banget yang cedera. Oh iya kan, kayaknya tuh kan Prosenigama itu kan kayak dari UKM itu juga kayak membawai lombanya nggak sih? Iya. UKM Atletik berarti juga bantu dong di Prosenigama itu. Iya, Terus ada kemarin yang cedera gitu? banyak banget Nang. Oh, sumpah. Aku cedera. Ini cedera lagi, lupa nggak pemanasan. Tapi kalau orang sekali cedera tuh lebih mudah lagi untuk kena cedera selanjutnya. Oh kok gitu? Aku pikir bakalan kebal gitu. Enggak. Nggak, justru malah semakin rentan. Semakin kalau rentan. sering cedera gitu. Jadi Iya. harus waspada gitu. Ya caranya kita bagi medisnya di tiap titik gitu. Kalau misalkan nggak gitu banyak yang tumbang. Kalau dari kalian nih, kan tadi kan kita bahas soal cedera nih. Ada nggak sih tips and triknya kayak supaya nggak cedera gitu? Tapi tuh ada juga loh yang misalnya itu dia itu udah pemanasan tapi tetap cedera. Nah itu gimana tuh? Biasanya kan kayak gitu tuh. Selain takdir, Selain menyalahkan takdir ini pak. kan takdir, Situasi. Biasanya kan kita kan di lapangan nggak tentu ya. Lapangan itu cuacanya hujan, panas, habis hujan, beceknya licin, kita juga nggak tahu. Tracknya bagus Tracknya apa bagus enggak. atau enggak gitu. Kita udah pemanasan, tapi ternyata tracknya licin, cedera bisa gitu. Oh iya, jadi
Yang paling penting sih emang pemanasan sama cooling down. Cooling down tuh apa? Pendinginan. Pendinginan. Itu Oh, rata-rata orang-orang tuh melupakan si pendinginan itu. Padahal itu tuh kayak kewajiban yang harus gitu. Biar ototnya tuh relax lagi gitu. Nah buat pemanasannya itu biasanya ngapain? Biasanya statis dinamis sama namanya ABC drill gitu. Apa itu ABC drill? Aku baru denger. Gimana ya menjelaskannya? Kayak pemanasan yang bergerak. Geraknya bebas gitu maksudnya? Bukan. Ada step by stepnya. Iya. Oh jadi kayak ABC ada step by stepnya. Iya, ya. gitu. Terus kalau pendinginannya biasanya ngapain? Aku tuh gini, kalau pemanasan tuh kita tuh sering denger, tapi kalau buat cooling down tadi pendinginan tuh kayak jarang gitu loh, kayak mungkin habis lari ya, misalnya lari-lari di Wisdom gitu, ya udah selonjorin kaki biar nggak varises gitu. Nah, Gitu dong. Itu bisa. Itu bisa. Terus ada apa Sambil lagi? Kayak ditarik kakinya, pemanasan biasa lagi awal gitu loh. Oh jadi cooling down itu tuh nggak cuma duduk selonjorin kaki, Enggak. tapi bisa juga kayak apa? Ulang lagi pemanasan yang dari awal gitu. Biasanya sih setelah pemanasan dari awal, kakinya tuh diangkat, terus ditekuk gitu. Kayaknya orang-orang tuh harus tahu sih kayak gitu tuh. Itu penting. Penting banget soalnya ya kalau cedera ke fisioterapi terus bisa ini memungkinkan cedera yang lain juga sih kayak. Terus kalau aku nih mau tahu informasi tentang UKM Atletik itu harus kemana? Cek aja IG-nya UKM Atletik UGM. Oh ya, jadi UKM Atletik UGM tuh punya 2 IG. Yang satunya tuh mungkin ke hack orang ya atau nggak tahu gimana, mungkin nggak bisa dibuka. Jadi kita di IG yang satunya UKM Atletik UGM yang baru. Berarti @UKM Atletik UGM, gitu. iya. Nggak ada spasi atau apanya? Mboten. Ya, jadi kayak kalau mau teman-teman kepo nih soal UKM Atletik terus mau join, kayak ternyata habis nonton ini tuh, ya aku tertarik nih ke UKM Atletik mau lomba. Itu, cek Malah aja. kesempatan lomba buat UKM Atletik itu gede banget sebenarnya. Kita butuh banget atlet karena banyak banget lomba yang dibuka buat atletik itu banyak banget. Tapi karena kita masih kurang atlet yang seperti lompat itu atau lempar gitu, jadi kita bisa yang sprint aja gitu. Padahal kesempatan buat yang lompat-lempar tuh masih ada, masih tinggi juga ya. Masih kebuka gitu. Jadi mungkin mahasiswa UGM nih agaknya silahkan munculkan potensi Betul, kalian. munculkan potensinya. Nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu. Kita semua friendly kok. Oh gitu. Ya, friendly. Sangat-sangat Friendly friendly. dalam artian sebagai pengajar. Bukan yang lain deh ini friendly-nya ya. Oke, ya ampun asik banget loh ngobrol sama kalian nih, sama Fani sama Anggita. Kayak thank you banget udah mau datang ke sini ngobrolin soal UKM Atletik, terus tadi bagi tips and triknya biar nggak cedera, terus jelasin soal cooling down gitu. Pokoknya aku cuma mau ini lagi sih, ke recall lagi kalau misalnya silahkan mahasiswa UGM itu tunjukkan potensi kalian. UKM Atletik sangat open dari semua jurusan, semua angkatan, semua cabang lomba. Kalau nggak bisa cabang lomba, kalau emang belum bisa kayak kita mulai dari nol. Kalian mulai ngajarinya dari nol gitu kan. Oke. Thank you Fani sama Anggita. Thank you Thank you juga, banget, Kak. Kak. Iya, oke, tos dulu dong.